Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel aku. Di video kali ini, aku mau sharing tentang pengalaman aku selama aku menjalankan program diet yang aku lakuin. Dan ini cara aku sendiri ya guys. Jadi aku juga mau kasih tips ke kalian gimana cara menurunkan berat badan dengan cepat 5-6 kg itu selama seminggu tanpa melakukan olahraga. Kalau kalian penasaran, stay tune terus ya. Jadi sebelum itu aku mau cerita sedikit ya tentang pengalaman aku selama aku menjalankan program diet ini. Jadi pada saat aku masih berada di Surabaya ya guys, itu sekitar bulan 2, enggak, bulan 1, 2 sampai bulan 3. Nah, aku di Surabaya itu lagi ngambil profesi nurse atau yang kita tahu ya perawat. Nah, di sana itu aku itu selalu melakukan aktivitas dinas dari rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Dan pada saat itulah makanan aku tuh nggak terkontrol, terus aku suka bergadang, terus aku suka ngemil-ngemil. Parahnya lagi guys, aku tuh bisa makan satu hari tuh bisa 5 kali. Wah, itu tuh kayak pasti kalian berpikir itu tuh memang cepet banget kan menaikkan berat badan. Apalagi tuh yang sedang ngambil nurse kan biasa dapat kayak dinas malam nih, kita udah dinas siang ya kan, dinas siang kita pulang jam 9 malam, terus esoknya lagi kita bakal dinas pagi. Wah, itu parah lagi. Terus esoknya lagi kita tuh bisa kayak dinas malam, jadi otomatis kita tuh kayak begadang. Apalagi kita tuh bisa ngerjain kayak tugas-tugas yang diberikan dari rumah sakit itu sendiri. Kayak aku sih biasanya nulis askep, dan nulis askep itu pun aku harus begadang. Nah, inilah yang begadang ini yang biasanya membuat aku tuh cepet banget lapar. Nah, pada saat itu aku suka banget ngemil-ngemil ini nih, minum yang manis dan segala macamnya guys. Sehingganya kalian bisa lihat foto aku yang di sebelah ya. Nah, itu guys foto aku saat aku di Surabaya dan saat aku dinas-dinas itu bener-bener badan aku kelihatan banget ya, pipi aku tuh cabi. Terus ini lengan aku tuh parah, aku paling nggak suka kalau berat badan aku tuh naik. Ini lengan aku tuh kayak gede banget, terus perutnya jadi buncit. Dan saat aku nimbang, oh my god, itu parah banget. Sebelum aku ke Surabaya itu berat badan aku tuh masih 51 kg. Terus pada saat aku ke Surabaya itu dinas nggak sampai sebulan dinas itu berat badan aku tuh naik drastis menjadi 59 kg guys. Oh my god, dan itu tuh sangat membuat aku stres banget, sampai aku tuh kayak mikir keras. Tapi di situ tuh aku saking stresnya sih aku nggak peduli ya, aku merasa kayak bodoh amat, kayak nggak merasa bersalah ya, aku makan aja terus seperti biasanya, aku nggak peduli. Aku hanya berpikir aku ini di perantauan loh, jadi aku nggak mau diet loh, aku nggak mau kayak ngurangin porsi makan aku kan, karena tuh aku merantau, belum tentu aku tuh bisa makan kayak makan yang gede-gede gitu kan. Tapi pada bulan 3 ya, bulan 3 2020 itu karena adaannya koronces atau corona guys, jadi dinas aku tuh kayak berhenti kan, di stopin. Emang kayak nggak bisa ngelakuin dinas atau kegiatan-kegiatan di kampus itu udah di stop kan, karena takut penyebaran coronanya itu bisa sampai ke mahasiswa, apalagi kayak aku dan teman-teman aku seprofesi perawat ya kan, paling rentan terkena yang namanya COVID-19 itu guys. Nah, jadi berhubung tuh di kampus aku udah diliburin, nah aku baliklah ke Sulawesi Tengah ya kan, di Luwuk. Nah, aku balik dari situ tuh, aku balik berat badan aku semakin naik karena di rumah tuh ibu aku tuh masakin yang aduh bener-bener makanan-makanan yang jarang aku temui di Surabaya. Nah, aku makan akhirnya aku nimbang lagi guys, nambah 1 kilo lagi jadi 60 kilo. Wah, parah banget. Itu tuh menurut aku tuh udah, aku nggak pernah dapat berat badan yang segede itu. 61 kilo dan 60 kilo itu nggak, aduh parah banget Mas. Aku tuh biasanya tuh nggak sampai di kepala 6 gitu guys, nggak sampai. Dan itu menurut aku tuh, aku heran banget kok bisa gitu. Nah, dari situlah aku mencoba untuk menjalankan program diet. Nah, jadi aku mencoba membuat program diet yang baru, yang nggak seperti biasanya aku lakuin ya, kayak pada saat aku ngambil profesi, nggak profesi sih, pada saat aku masih kuliah S1 keperawatan kan, aku cuman kayak ngurangin porsi makan. Tapi sebenarnya itu salah guys, salah. Sebenarnya diet itu bukan karena
kita ngurangin porsi makan atau kita ngelebihin porsi makan. Sekarang badan aku alhamdulillah udah turun menjadi 51 kg guys. Jadi kalian bisa ukur-ukur tuh dari mulai 60 kilo tuh sampai ke 51 tuh aku turun berapa kilo selama 2 minggu guys. Itu bener-bener wow banget ya kan. Jadi aku kasih tips ke kalian supaya kalian tuh bisa berat badannya turun secepat kayak berat badan aku tuh tanpa olahraga guys. Jadi emang bener-bener bagus. Dan kalian tahu tips-tips dari aku untuk melakukan program diet yang baik dan benar, tolong jangan di skip videonya ya. And jangan lupa like kalau kalian suka sama videonya. Jangan lupa komen and share setelah itu kalian dari aku. Yang pertama itu kalian wajib punya timbangan ya guys. Wajib banget. Kalau kalian yang lagi melakukan program diet itu wajib banget. Kenapa aku bilang wajib? Karena timbangan itu dia bisa mengatur apakah kita berhasil melakukan atau menurunkan berat badan itu dari hari ke hari ya guys. Jadi kalian wajib banget, karena timbangan ini memang berperan penting ya guys. Karena kalau kalian nggak punya timbangan, kalian nggak bakal tahu ini besoknya aku nimbang ini berhasil turun berapa kilo atau malah sebaliknya naik. Wah, kalau malah sebaliknya itu mungkin program diet kalian salah guys. Jadi kalau nimbang badan juga itu nggak boleh sembarangan guys, nggak boleh sembarangan. Ini tips dari aku ya. Kalau kalian mau melakukan atau menimbang berat badan kalian pakai timbangan ya kan. Jadi misalnya kalian tidur terus besok paginya kalian bangun, terus atau bangun siang itu kalian belum konsumsi makanan atau minum apapun ya guys. Jadi kalian belum konsumsi apapun terus kalian timbang. Nah, itu adalah berat badan murni kalian guys. Jadi belum terkontaminasi sama makanan-makanan apapun. Yang kedua adalah tidur yang cukup ya guys. Nah, ini juga sering yang dilakukan oleh orang lain dan itu tuh menurut aku yang hobi disepelekan. Kenapa? Karena biasanya kalau orang diet kan hanya terfokus ngurangin porsi makan aja kan, terus fokus pada pengurangan kayak makanan banyak harus dikurangin itu sebenarnya salah guys. Jadi tidur yang cukup itu emang bisa membuat berat badan kita turun, dan kalau kita kurang tidur itu juga bisa menyebabkan berat badan kita tambah naik ya. Karena udah ada penelitian juga guys bahwa kurang tidur itu bisa menyebabkan berat badan kita naik ya. Kok bisa? Kurang tidur bisa menyebabkan berat badan kita naik? Ya bisa dong. Jadi guys, aku kasih tahu ke kalian ya, ini aku sebagai anak kesehatan ya, aku ngasih tips ke kalian kenapa bisa kurang tidur itu bisa menyebabkan berat badan kalian naik. Nah, pada saat kita tidur tuh jadi banyak banget perubahan-perubahan dalam tubuh kita. Contohnya ada hormon, itu namanya hormon leptin. Jadi hormon leptin ini adalah hormon yang dihasilkan oleh sel lemak dalam tubuh kita. Nah, tujuannya dari fungsi sel ini adalah, maksudnya fungsi dari hormon itu sendiri adalah dialah yang mengatur kita itu udah kenyang atau kita merasa lapar. Nah, dia ini adalah hormon yang berfungsi untuk memberi sinyal kepada tubuh kita kalau kita tuh udah ngerasa kenyang. Jadi kalau kita kurang tidur bisa menyebabkan kurangnya produksi si hormon leptin ini. Dan pada akhirnya yang naik malah hormon grelin. Nah, apalagi tuh hormon grelin? Nah, si hormon grelin itu sendiri dihasilkan oleh asam lambung. Jadi fungsinya yaitu dia itu memberikan signal atau sinyal kepada si hipotalamus itu kalau kita tuh tengah lapar, atau dia tuh kayak mendorong rasa lapar ya guys. Kita kurang tidur, yang pastinya si hormon grelin inilah yang meningkat produksinya guys. Jadi yang sebenarnya hormon leptin tadi yang fungsinya yaitu menekan rasa nafsu makan, pada saat kita kurang tidur, si hormon grelin inilah yang berperan aktif untuk memberikan dorongan rasa lapar ke kita. Nah, pasti kalian ini pernah ngalamin ya kan, kalau misalnya begadang atau ngerjain apa, nonton apa, terus kalian tuh kayak rasa lapar di malam hari. Pernah nggak? Kalau kalian pernah, silahkan komen di bawah ya guys. Nah, pas kita begadang atau kurang tidur, ya otomatis hormon grelinnya ini meningkatkan produksinya ya guys. Jadi dia tuh kayak memberikan signal atau sinyal kepada si hipotalamus bahwa aku nih sedang lapar tengah malam. Nah, jadi kita lapar kan, jadi pengennya kayak ngunyah, makan terus, dan itu di malam hari. Nah, itulah hal yang fatal yang kalian lakukan sehingga berat badan kalian tuh bisa naik drastis ya guys. Nah, jadi untuk kalian yang pengen banget berat badannya itu cepet turun nih selama 2 minggu atau bisa jadi seminggu, tolong deh kalian ikutin tips dari aku ini. Kalian harus wajib tidur ya. Kalau manusia tuh tidur tuh minimal 8 jam, dan itu harus ya guys. Jadi supaya si hormon grelinnya ini gak sampai memberi sinyal bahwa kita lapar, justru hormon leptinnya yang selalu berfungsi untuk menekan rasa lapar atau rasa kenyang kita guys. Jadi kalian harus wajib nih istirahat yang cukup ya. Terus yang ketiga, hindari makanan yang manis. Wah, ini lagi nih guys yang paling gak bisa dihindari, gak bisa dipungkiri ya. Kalau orang Indonesia tuh emang doyan banget makanan atau minuman yang manis-manis.
Dan itu tuh berlaku untuk aku sendiri, emang doyan banget. Apalagi es teh, aduh panas-panas tuh, aduh enak banget. Cendol, oh es dawet, wah. Terus aku tuh paling suka sama boba rasa taro. Kalau di Surabaya itu aku paling doyan itu bisa konsumsi 3 sampai bahkan lebih guys, kalau memang aku tuh kayak bener-bener pengen banget. Wah, dan itu tuh salah besar. Kenapa kok makan yang manis-manis bisa menyebabkan berat badan naik? Nah, seperti yang kalian ketahui ya, kalau udah manis itu minuman atau makanan yang manis tuh udah ada gulanya. Terus parahnya lagi, dia udah punya kalori yang tinggi. Wah, jadi kalau makanan manis-manis atau minum yang manis-manis itu setara dengan kita makan 3 piring atau 3 mangkok nasi, tapi itu yang penuh ya guys. Jadi kalian bisa bayangin banget nggak kalau makan nasi itu 3 piring atau 3 mangkok itu kenyangnya gimana? Terus kalorinya juga tinggi. Aduh, kalau aku sendiri sih nggak manisnya tuh es teh, si boba, kalian minum aja air putih yang banyak, karena air putih itu memang bagus untuk kesehatan. Atau kalau kalian tuh kayak bosan minum air putih, kalian bisa minum air kelapa, dan air kelapanya itu harus murni ya guys, jadi nggak pakai gula, karena kalian tahu sendiri si air kelapanya itu sendiri tuh bagus banget untuk tubuh ya, dia bisa menangkal si racun-racun yang ada di tubuh kita guys. Yang keempat, konsumsi air putih atau air mineral yang banyak ya guys. Jadi ini tuh kayak kalian pernah nggak, kalian tuh udah makan kayak sepiring 2 piring tuh, tapi sebelum atau belum 1 jam tuh justru kalian udah rasa lapar. Pernah nggak? Kalau pernah kalian komen di bawah ya. Nah ini tuh udah banget disalahartikan sama si tubuh itu sendiri. Nah sebenarnya pada saat kita udah selesai makan banyak tapi tuh kita kayak rasa lapar, itu sejujurnya tubuh kita itu memerlukan yang namanya air ya kan. Jadi kalau kita udah minum air banyak-banyak setelah makan banyak itu guys, jadi itu bisa menyebabkan tubuh kita kekenyangan. Terus yang kelima yaitu kurangi porsi makan. Oke, kita masuk di porsi makannya itu sendiri ya guys. Jadi aku kasih tips ya, kalau misalnya kalian hari ini tuh makan seperti biasa ya, sepiring itu full nasinya, kalau bisa dikurangi jadi setengah. Nah terus kalau untuk lauknya kayak lauk pauk ya, kalau misalnya kalian makan si sayur, nah sayurnya kalau kalian bisa makan 3 atau 4 atau 5 sendok, usahakan dikurangin porsinya. Pokoknya ini tuh tipsnya adalah dikurangin porsi makannya, tapi kalian nggak boleh nggak makannya, itu salah banget. Diet yang salah yaitu kalau kalian nggak makan, kalian harus wajib makan ya guys, karena tubuh kita itu memerlukan energi. Jangan sampai kita udah diet terus kita nggak makan, aduh itu parah banget, itu bisa menyebabkan asam lambung atau gas kritis, itu tuh nggak bagus ya guys. Pokoknya kalau kalian mau program diet itu kalian tuh nggak boleh makan berkali-kali. Aku udah ngomong tadi ya, kalian diet bukan berarti kalian nggak makan, tapi diet juga nggak boleh makan berkali-kali walaupun porsinya sedikit atau porsinya dikurangin guys. Jadi caranya gini ya, kalau pagi atau pagi kalian itu harus wajib sarapan ya guys, atau makan pagi, itu nggak boleh nggak ya guys. Jadi tubuh kita tuh pagi-pagi bangun itu lesu kan, lemas, belum ada apa-apa, tapi paginya itu kalian wajib makan buah. Nah buahnya juga nggak boleh sembarangan dong. Jadi tips dari aku buah yang bagus yaitu kalian bisa makan pisang, terus makan pepaya, itu bagus banget untuk pencernaan ya guys kalau pagi-pagi. Terus yang untuk makan siangnya itu jam 12. Nah di jam 12 nya itu kalian bisa makan sayur-sayuran. Kalian boleh makan nasi, tapi seperti yang aku udah bilang ya, porsinya dikecilin. Jadi kalian makan lebih banyak sayur-sayur gitu ya, sayur-sayurnya pokoknya banyak. Yang jadi kalau makan sayur banyak itu nggak masalah guys, karena dia nggak mengandung kalori atau dia nggak mengandung lemak-lemak jahat ya guys. Jadi dia mengandung si vitamin-vitamin untuk tubuh kita guys. Jadi kalau makan siang kalian biar makan banyak sayurannya itu boleh, tapi jangan makan banyak nasi atau mie, itu salah karena itu adalah kalori guys. Terus yang untuk makan malamnya itu kalau aku biasa makan malam jam 7 itu udah mentok jam 7 ya guys, jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah jadi kalau malamnya lagi stop, kalian nggak bisa makan lagi yang kalori atau kayak makan nasi, mie, bihun, apa sejenis kalori itu udah nggak bisa guys. Jadi kalian harus makan buah-buah seperti kalian makan pagi ya guys. Nah kalau kalian mau makan kayak daging-daging itu kalian boleh, tapi usahakan jangan ada kayak lemak-lemak. Kalau ayam usahakan kalian makan yang dadanya aja ya guys, tapi makannya juga nggak boleh yang kayak gede, harus ditipisin, jadi supaya
kesannya nggak makan berlebihan gitu kan, kayak nggak ngerasa bersalah gitu makan. Dan untuk makan snack-snacknya itu biasanya kan kalau habis makan gede atau makan apa gitu, orang Indonesia tuh paling nggak bisa kalau nggak makan snack. Nah, jadi snack yang biasa kayak kita makan snack yang kriuk-kriuk gitu, stop ya. Kalian bisa ganti sama si buah-buahnya itu. Jadi kalian bisa konsumsi buah apel, kalian bisa konsumsi buah pisang atau pepaya. Kalau aku biasanya paling doyan pepaya, karena pepaya itu bisa melancarkan pencernaan juga. Jadi rasanya enak, terus dia bisa mengenyangkan perut kita, terus karena di dalamnya dia mengandung banyak air ya guys. Jadi aku tuh kayak malam nggak bakal ngerasa lapar atau ngerasa haus. Oke, untuk tadi kita udah kasih tahu untuk konsumsi yang berkarbohidrat itu kayak nasi ya. Jadi hari-hari berikutnya itu kalau aku sarankan dari hari pertama, kedua, ketiga itu kalian boleh makan nasi ya, kayak tadi aku kasih tahu yang ada kalorinya atau karbohidratnya. And hari keempat itu kalian stop kalori dan karbohidrat, stop. Jadi kalian nggak boleh makan mie, nggak boleh makan nasi, ya kan? Kayak hari-hari pertama, kedua, ketiga itu. Jadi kalau hari keempat itu stop makan nasi, karena kalau kalian mau dietnya cepet, pokoknya kalian bisa ikutin tips dari aku. Nah, karena kenapa? Kalau kita selama seminggu atau 2 minggu kita konsumsi nasi terus, ya otomatis juga penurunan berat badan kita lambat. Jadi pada hari keempat itu, selama seminggu ya, hari keempat itu kalian konsumsinya buah sama sayur. Jadi stop konsumsi nasi. Oke, untuk menggantikan tadi si kalorinya sama karbohidratnya itu, si hari keempatnya dan berikutnya itu, kalau pagi kalian wajib makan buah. Wajib makan buah. Terus pada jam makan siang kalian makan sayur-sayur, buah, sayur, buah. Banyakin sayurnya nggak masalah guys, seperti aku bilang, nggak masalah, yang penting itu sayur. Terus kalau malam kalian wajib juga makan buah. Nah, jadi buahnya seperti aku bilang tadi ya, kalian bisa makan si buah pir atau apel, atau buah pisang, buah pepaya. Jadi kalau diet itu nggak bisa juga sembarang makan buah, karena si buahnya itu sendiri walaupun buah, dia juga mengandung yang namanya si gula-gula alami. Nah, gulanya itu juga bisa menyebabkan berat badan kita naik guys. Jadi aku sarankan untuk memilih buah yang emang bener-bener bagus untuk program diet kita. Ini tips juga dari aku guys, kalau kalian mau makan buah, kalau menurut aku sendiri ya, aku nggak suka makan buah yang aku udah bikin jus ya, karena menurut aku kalau aku jadikan buah itu jus, menurut aku sih aku nggak akan kenyang ya guys. Jadi kalau aku makan buah, ya udah makan buah tuh dipotong-potong gitu, langsung makan aja. Jadi aku ngerasa kayak kenyang gitu, nggak bakal lapar lagi. Yang terakhir yaitu perbanyak aktivitas. Kenapa perbanyak aktivitas? Karena gini, kalau kita kurang aktivitas kayak sekarang ada COVID-19 ya kan, jadi kita tuh harus si pemerintah itu sendiri menyuruh kita tuh di rumah aja. Nah, di rumah aja kita nggak tahu kita mau ngelakuin apa-apa. Nah, otomatis kalau di rumah tuh kita kayak doyan, aduh pengen ngemil lah, makan lah apa. Karena yang kita pikir itu kita nggak ngelakuin aktivitas. Jadi kita kayak terfokus, aduh bikin apa ya, kayaknya enak nih masak apa gitu. Jadi itu tuh salah banget. Nah, jadi kalau kalian melakukan aktivitas-aktivitas yang berlebihan gitu, kayak jalan-jalan apalah, pokoknya kalian bisa ngatur-ngatur strategi yang bagus yang kalian lakukan itu walaupun selama di rumah ya guys. Jadi biar di rumah aja kalian bisa diet sehat. Jadi kalau kita melakukan aktivitas itu kayak kita tuh kuliah daring atau apalah, jadi kita terfokus sama si aktivitasnya itu sendiri. Jadi kita nggak terfokus sama pengen makan, pengen ini. Jadi kalau kita melakukan aktivitas, otomatis sih rasa lapar kita atau hormon leptin kita tuh merespon, aduh kita nih udah kenyang kok, kayak kita tuh nggak merasa lapar. Jadi kita nggak terfokus sama si program diet, tahu-taunya besok udah turun aja guys. Nah, kalau aku sendiri sih hambatannya sih yang pertama yaitu ya takut kena emah. Terus yang kedua yaitu nggak bisa ngeliat tuh kayak makanan-makanan yang enak, jajan-jajan. Pokoknya itulah hambatan aku guys. Kalau kalian punya hambatan apa guys? Kalau bisa kalian komen di bawah ya guys. Jadi sekian aja dari aku tentang tips diet yang sehat dan baik. Terus aku udah sharing-sharing tentang pengalaman aku terkait dengan program diet aku. Jadi semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih udah mampir ke channel aku, dan terima kasih juga untuk subscribe-nya ya teman-teman. Jadi kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya.